فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Kita lanjutkan mengenai hadis yang dikenal dengan mudraj. Nah, dalam artian dalam sebuah hadis itu ada yang dikenal dengan mudraj. Mudraj itu adalah kalamnya seorang perawi atau pembawa hadis. Nah, barakallahu fikum, dimasukkan dalam hadis tersebut sehingga tapi tanpa penjelasan. Sehingga orang mengira dikirain ucapan perawi itu adalah lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya mudraj. Paham ya? Nah, dalam artian mudraj itu apa? Yaitu sebuah lafadz yang dibawa oleh perawi dalam sebuah hadis tapi tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan bahwasanya ini ucapanku, itu enggak, dia enggak ngomong kayak gitu. Oleh karena itu orang tersamarkan apakah ini ucapan Rasulullah atau ucapan perawi. Nah, itu namanya mudraj. Namanya mudraj. Nah, kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi halaman 76, misal idraj fi akhir al-hadis. Contohnya masalah mudraj di akhir hadis. Hadis Abi Hurairah, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umat-umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, bercahaya min atharil wudu, sebab bekas wudu. Paham ya? Dan ini kita saksikan ya, orang-orang awam saja kalau enggak pernah sholat karena wudu, itu wajahnya biasanya kusut, biasanya kebanyakan mereka, kotor itu. Nah, dalam artian tuh pucat wajahnya. Nah, enggak seperti orang-orang yang suka wudu. Ini maksudnya dalam artian apa? Perbedaan di dunia sudah seperti itu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang anggota wudunya, nah, hendaknya dia melakukan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ucapan di sini, nah, perlu dicek lagi. Faman istata'a minkum ini ucapan Rasulullah atau ucapan Abu Hurairah gitu loh. Paham ya? Kalau ucapan Rasulullah yang pertama tadi itu, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalun min athar wudu, sampai situ, Pak. Ya. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan berseri-seri dan bercahaya, disebabkan karena apa? Pengaruh wudu tadi. Nah, ada lafaz setelahnya. Ya, disambung juga lafadznya, cuman dipisah dengan koma itu ya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melebihkan atau memperpanjang anggota wudunya agar terbasuh itu, maka hendaknya dia lakukan. Misalkan wudu kan itu kan kalau tangan sampai di mana? Mirfaq. Apa namanya ini? Siku. Nah, kalau dia mampu maka dinaikkan dikit. Paham ya? Kalau kaki misalkan sampai di apa namanya ini? Nah, mata kaki, kalau bisa bikin sedikit. Nah, itu ucapan siapa? Rasulullah atau Abu Hurairah itu loh. Kita lihat di sini. Naam, fa hadzal hadits idza qara'tahu fa innaka tadun annahu min qaulir Rasul. Hadis ini jika engkau membacanya, engkau akan menyangka bahwasanya itu termasuk ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinal waqi', akan tapi kenyataannya anal jumlatul akhir, bahwasanya jumlah atau kalimat yang terakhir laisat min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qauluh, yaitu ucapan mana? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ini bukan ucapan Rasulullah, ucapan Abu Hurairah. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang, nah, barakallahu fikum, dalam basuh anggota wudunya, maka lakukan. Apa itu maksudnya ya? Nah, maksudnya memperpanjangnya lebih batasannya gitu. Nah, bal hiya mudrajatun min kalami Abu Hurairah. Bahkan itu adalah tambahan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bersumber dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athal wudu. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan berseri-seri dan juga bercahaya dikarenakan sebab pengaruh air wudu tadi. Amal jumlatul akhirah faqad adrajaha Abu Hurairah. Adapun kalimat yang terakhir, sungguh Abu Hurairah telah mengeluarkannya. Dalam artinya Abu Hurairah memasukkannya. Tafaqquhan minhu fil hadis, dalam rangka untuk memahami, nah, barakallahu fikum, hadis tersebut. Wa li hadza qala Ibnu Qayyim rahimatullah alaih. Oleh karena ini Ibnu Qayyim rahimatullah mengatakan fi Nuniyah, dalam Nuniyah,
Wa Abu Hurairah qala dza min kaisihi. Fa ghadan yumayyizuhu aulul irfani. Naam. Fa ghada naam yumayyizuhu ulul irfani. Naam. Wa Abu Hurairah qala dza min kaisihi. Fa ghada yumayyizuhu ulul irfani. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Hurairah ini berkata seperti ini bukan dari kantongnya. Nah, maksudnya apa? Agar menjadi orang-orang yang paham dan memiliki ilmu itu mengetahuinya dan membedakannya. Nah, apa itu ya? Yang bisa membedakannya adalah apa? Orang yang berilmu. Wa yu'rafu al-idraj bi umur. Sekarang idraj itu kalimat yang itu bukan ucapan Rasulullah tapi kalau disambung dengan hadis itu diketahui dengan cara apa? Diketahui. Kita lihat sini. Pertama, bin nas dengan nas dalil. Haitsu ya'ti min tariqin akhar wa yubayyinu annahu mudraj. Yaitu dengan nas atau dalil dari sisi bahwasannya datang dari jalan yang lain menjelaskan bahwasannya itu mudraj. Mudraj itu maksudnya nah bukan kalamnya Rasulullah, dijelaskan dalam riwayat yang lain itu loh. Sehingga kita tahu ini bukan ucapan Rasulullah. Sehingga kita tahu itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bistihalati an yakuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad qalahu. Perkara itu perkara yang mustahil. Yang kedua, kalimat tersebut mustahil kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah. Sehingga diketahui kalau seandainya itu itu bukan ucapan Rasulullah dengan apa? Mustahil. Oh ini mustahil ini kalau ucapan Rasulullah gitu loh. Wa dzalika lidzuhuri khata'in fi. Bisa jadi seperti itu kok kita tahu kalau mustahil dengan cara apa? Yang demikian itu lidzuhuri khata'in fi karena munculnya kekeliruan di dalamnya. Au qarinatin tadullu ala annahu la yumkin an yakuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebuah qarinah, tanda yang menunjukkan bahwasannya tidak mungkin kalau ucapan ini muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang kedua, cara yang kedua. Yang ketiga, binastin min ahadil huffaz al-a'immah yubayyinu fihi an hadha mudrajun. Atau dengan penjelasan sebagian para a'immah, para ulama, para penghafal hadis menjelaskan bahwasanya ini adalah mudraj. Ini adalah ucapan perawi bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu bahwasanya itu ternyata mudraj. Ma huwa hukmul idraj? Nah, apa hukumnya memasukkan ucapan yang bukan ucapan Rasulullah? Hukumnya apa? Naqul kita katakan in kana yataghayyal makna bil idraj fa innahu la yajuzu illa bi bayani. Kalau seandainya mudraj tadi kalamnya seorang perawi dimasukkan dalam hadis itu tadi justru mengubah makna hadis, maka ini enggak diperbolehkan kecuali ada penjelasan. Paham belum? Jadi kalau dia masukkan ucapan dia sendiri di dalam hadis tersebut, itu kok malah merusak makna, mengubah makna itu enggak boleh, kecuali dia menjelaskan, ini loh ucapanku, seperti itu. Wa in kana la yataghayyar bil ma'na, misal kalau seandainya tidak sampai mengubah makna, contohnya hadis Zuhri. Hadis mengenai Zuhri hadisnya Zuhri kemarin itu ketika Rasulullah hendak menerima wahyu di Gua Hira, apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannats kemudian Az-Zuhri mengatakan wa tahannus at-ta'abbud. Merusak mana enggak? Merusak mana? Tahannus makna ta'abbud. Rasul itu beribadah di Gua Hira. Enggak merusak mana ini kan? Tidak merusak makna. Wa tahannus at-ta'abbud, tahannus adalah ibadah. Fa innahu la ba'sa bih, yang seperti ini tidak masalah karena tidak mengubah maknanya. Wa dzalika li'annahu la yu'aridul hadits al-marfu', dikarenakan ucapan Az-Zuhri Muhammad bin Muslim tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yu'ariduhu fala mani'a min an yudhkara 'ala sabil tafsir wal idah, dan apabila tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan hadis yang marfu' yang sampai kepada Rasulullah, maka tidak ada faktor yang menghalangi untuk menyebutkan mudraj tersebut atau menyebutkan sebuah ucapan barakallahu fikum atau seorang perawi menyebutkan sebuah ucapan di dalam hadis tersebut dalam bentuk tafsir, penjelasan idah dan penggamblangan. Wa idza tabayyana al-idraju fa innahu la yakunu hujjatan, dan apabila nampak ini mudraj, ini bukan ucapan Rasulullah, berarti yang mudraj itu bukan hujjah. Yang hujjah adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahu laysa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yuhtaju bih, dikarenakan itu bukan termasuk ucapan Rasulullah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Wa qaluhu min ba'di alfadir ruwat ittasalat, maksudnya apa? Maksudnya sebuah ucapan yang disebutkan sebagian para perawi. Fa kalimat ittasalat jumlatun haliyatun min fa'ilin atat, maksudnya adalah ittasalat ini adalah apa? Adalah sebuah kalimat yang bentuknya haliyah, menjelaskan keadaan. Keadaannya ucapan perawi tersebut bersambung dengan hadisnya Rasulullah SAW, itulah yang dinamakan mudraj. Sehingga orang tersamarkan ini sambungannya atau bukan, ucapannya Rasulullah atau bukan, tersamarkan kan? Kecuali kalau seorang perawi menjelaskan qultu, aku berkata berarti menjelaskan. Tapi kalau enggak kan orang bingung, tersamarkan. Barakallahu fikum. Kita lihat sini.
Yakni ma atat mutasilatan fil hadis biduni bayan. Naam, itu sesuatu kalam atau ucapan perawi yang bersambung di dalam hadis tanpa adanya penjelasan. Ini dinamakan apa? Mudraj. Dinamakan dengan mudraj. Naam. Barakallahu fikum, atau dikenal dengan idraj. Idraj itu pemasukan, mudraj berarti sesuatu yang dimasukkan. Mudraj berarti yang masukkan. Naam, barakallahu fikum. Wa hafizakumullah. Adapun mengenai hadis, pengambilan hadis dari saudaranya sendiri atau dari orang barakallahu fikum, kakak mengambil hadis dari adiknya atau yang muda mengambil hadis dari yang tua, itu enggak masalah juga. Akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.